Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya melihat banyak orang sekarang ini tidak menjadi berkat, terutama yang pelayan Tuhan, yang hamba Tuhan. Karena jemaat tambah hari tambah pinter, mereka bisa melihat kemurnian hati seorang hamba Tuhan, kemurnian hati seorang pelayan Tuhan. Nah, kalau kita nih yang melayani Tuhan, kita orang yang ngakunya kenal Tuhan, ngaku percaya Tuhan, ngerti kebenaran, kalau didapatin hidup kita ini jadi batu sandungan, ada celah. Tidak hanya celah, tapi ada celah di dalamnya. Karena kita memiliki motivasi hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, ujungnya hidup kita ini jadi berkat. Ujungnya hidup kita ini tidak jadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya perhatikan ada orang-orang yang begitu hidup sekalipun mereka pelayanan, tapi mempunyai gaya hidup yang menurut saya malah jadi batu sandungan. Dan ujungnya banyak orang akhirnya menilai bahwa seorang pelayan, seorang hamba Tuhan itu hanya cari uang di dalam pelayanan. Makanya kita sebagai pelayan Tuhan itu harus memiliki kemurnian hati, murni, tulus, hanya untuk menjadi penyambung lidah Allah, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau fokus kita ini sudah melenceng, fokus kita ini bukan lagi kepada kemuliaan nama Tuhan, fokus kita pada kepentingan pribadi, ya ujungnya ya percuma dan sia-sia. Bapak Ibu, ujung dari kehidupan kita ini kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, hanya supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui anak cucu kita. Tapi kalau didapatin hari ini, kita ini memiliki motivasi yang tidak benar, motivasi jahat, motivasi busuk, pingin uang, pingin kaya, pingin diberkati, melimpah, dan fokusnya bukan untuk memberkati, tapi hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Nanti akan pakai segala macam cara, bisa pakai firman Tuhan, bisa pakai ayat apapun, hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk menjerat orang, dan engkau ngambil keuntungan di dalamnya. Nah, kita harus ngikutin gaya hidupnya Yesus nih loh. Yesus ini kemurnian hatinya teruji. Kita akan lihat di Matius pasal yang ke-22. Melihat yang ke-15, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, atau orang-orang munafik, atau orang-orang dunia, selalu melihat dalam diri kita ini ada kemurnian apa tidak. Mereka seringkali jebak dengan berbagai macam cara. Kita ini memiliki ketulusan hati apa tidak. Kita ini memiliki kehidupan yang murni di hadapan Tuhan apa tidak. Hari ini susah sekali ditemuin orang yang hatinya murni. Melayani hanya untuk murni, untuk kemuliaan nama Tuhan. Susah, jarang sekali. Dan orang-orang kayak begini adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, apalagi orang tampil di mimbar, engkau harus mati dalam kematian yang ke-1000 kali, mati terhadap dirimu sendiri. Kalau tidak, nanti muncul ego, muncul hawa nafsu, muncul keinginan, muncul motivasi, dan ujungnya kamu tidak lagi fokus sama Tuhan, fokus sama dirimu sendiri. Bapak Ibu, ketika kita melayani, yang melihat pelayanan kita, yang memperhatikan kita ini adalah pribadi Tuhan loh. Surga memperhatikan apa yang kita perbuat. Surga akan menikmatin penyembahan kita. Surga akan menikmatin apapun yang kita kerjakan di mimbar, terutama yang pelayanan. Surga menjadi penonton dari apa semua yang kita kerjakan. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau motivasi hatimu didapatin busuk, motivasimu didapatin hati yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa kira-kira? Apakah bisa benar-benar mempermuliakan nama Tuhan? Atau malah sebaliknya? Nah, Yesus ini selalu dijebak oleh orang-orang Farisi, pembenci-pembencinya, dan selalu ada orang yang nggak suka dengan kita loh. Justru kita harus bisa hidup dalam kemurnian hati. Kalau ada orang yang benci dengan kita, pembenci kita, haters kita, terus kita memang melakukan kesalahan, dan justru hidup kita akan nggak jadi berkat. Tapi kalau didapatin memiliki kemurnian hati, pembencimu pun bisa takluk, bahkan bisa diubahkan melalui hidupmu.
Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Yesus Kristus? Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana dapat menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Benar, Yesus terbukti jujur, makanya orang lain bisa lihat kejujurannya. Yesus itu jujur dalam setiap pelayanannya. Murni banget, dia kasih contoh. Saya bilang berkali-kali bahwa Kristen itu artinya Christ-like, ngikutin gaya hidupnya Yesus, kelakuannya Yesus, tindakannya Yesus, perbuatannya Yesus, perkataannya Yesus. Bukan Kristen sebagai agama, Kristen sebagai kedok untuk mencari keuntunganmu pribadi, hanya memuaskan hawa nafsumu. Yesus itu jujur, dan orang akuin itu bahwa dia jujur kok. Dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun karena murni hatinya, enggak pernah ditakutin sebab engkau tidak mencari muka. Hari ini banyak orang melayani untuk kepentingannya sendiri. Pingin dilihat orang lebih hebat, pingin dipuji orang, pingin dapat pengakuan, pingin semuanya aman, hanya untuk kepuasan diri dan hawa nafsunya. Kalau kita hanya ngejar itu, kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Hanya kedok kita ini pelayanan, hanya kedok kita ini hanya sekedar kelihatan baik, mengikuti kegiatan rohani, bahkan terlibat dengan tanda kutip melayani pekerjaan Tuhan. Padahal yang di dalam ini fokusnya pada diri kita sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau berkhotbah, engkau doain orang, engkau nyanyi, engkau jadi worship leader, jadi pemain musik, jadi orang yang terlibat pelayan di gereja, hanya sekedar mencari muka. Engkau tidak memiliki kejujuran dan kemurnian hati. Fokusmu pada dirimu sendiri. Alkitab mengajarkan kok, apapun yang kita kerjakan ini harusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidup kita ini nggak memiliki kemurnian hati. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hatimu datang ke gereja hanya memiliki fokus dan motivasi hanya untuk kepentinganmu sendiri. Makanya tidak heran ada orang yang pelayanan, ada orang yang bertahun-tahun di gereja, hidupnya tidak diubahkan, kelakuannya tidak pernah berubah, sikapnya buruk, kelakuannya jelek. Nah ini yang perlu diberesin, dipurnikan. Kalau engkau memiliki sikap hati dan motivasi busuk seperti itu, engkau nggak jauh dengan Bileam. Bileam adalah orang nabi yang dipakai Tuhan. Nubuatannya itu benar-benar terjadi, makanya Raja Balak pingin Bileam itu bernubuat untuk orang Israel kok. Untuk bangsa Israel supaya kena murka Tuhan, disuruh ngutukin. Karena apa? Terbukti Bileam ini nubuatannya cespleng, kata orang Jawa. Benar-benar manjur. Tetapi karena ada motivasi busuk, motivasi jatuh, hatinya itu bisa melintir loh. Jangan sampai kita memiliki sikap hati seperti Bileam. Karena ada upah, mengejar upah. Upahnya bukan hanya sekedar uang, dapat tepuk tangan, dapat pengakuan. Bahkan saya perhatikan ada beberapa gereja pengerjanya atau diakennya atau para pelayannya kejar-kejaran pingin dilihat gembalanya, mencari muka, pingin dihormati di jemaat dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya. Engkau perlu mati terhadap dirimu sendiri. Engkau harus belajar mati daging, pikul, salib, sangkal diri. Kalau enggak, fokus pelayananmu, fokus hidupmu pada dirimu sendiri. Engkau jadi orang yang egois nanti. Kau bisa pakai cara apapun untuk merendahkan, untuk menghabisin orang lain, untuk jegal orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk melakukan apapun lah. Supaya orang itu berada di bawahmu dan engkau berada di atasnya. Dengerin baik-baik. Kita ini dipanggil Tuhan bukan untuk lebih hebat dari orang lain. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk lebih urapan dari orang lain. Untuk lebih pinter, kelihatannya pinter dari orang lain. Kita tuh dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kita kembangkan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sisanya Tuhan yang akan perbesar itu, dan Tuhan akan bawa ke dalam peninggian. Dalam perjalanan menuju kebesaran. Bagian kita itu memperbesar kapasitas kita. Mengembangkan kapasitas kita ini di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab sepenuhnya. Dan harus tetap memiliki kemurnian hati. Yang ini yang tahu kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain kadang-kadang nggak tahu motivasi kita di dalam hati kita itu apa. Tetapi Tuhan kan tahu sampai kedalaman batin kita. Kita ini memiliki hati yang jujur apa enggak? Kita ini pelayanan hanya mencari muka apa tidak? Pingin dihormatin apa tidak?
Kalau hamba Tuhan hanya ngejar kekayaan, ngejar berkat, ngejar uang untuk dipakai untuk memuaskan diri, untuk biar kelihatan bermewah-mewahan dan lain sebagainya. Kalau kita hanya ngejar seperti itu, jauh lebih baik jadi pengusaha. Jual ayam geprek jauh lebih baik. Jual angkringan jauh lebih terhormat daripada hanya sekedar nyari uang, nyari kekayaan di dalam pelayanan. Bikin gereja, bikin pelayanan untuk memuaskan ego dan hawa nafsunya. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Toh ujungnya dari semua pelayanan kita, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua yang kita kerjakan suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terlihat semuanya. Kita ini membangun pelayanan kita ini di atas batu karang yang kokoh namanya Yesus Kristus Tuhan, atau di atas pasir. Motivasi kita seperti apa? Yesus terbukti jujur. Dia tidak mencari muka. Makanya dia berani. Ada hamba-hamba Tuhan itu kompromi. Ketika jemaatnya yang kasih persembahan besar, bikin dosa tidak berani tegur. Donaturnya di dalam gereja bikin salah tidak berani tegur. Dibiarin saja. Kompromi. Kenapa? Ada motivasi. Kalau kita jujur ya kita berani ngomong kebenaran. Saya nggak terlalu pusing orang suka dengan saya apa tidak, suka dengan cara saya berkhotbah apa tidak. Saya akhir-akhir ini, dalam setahun terakhir ini khotbah saya lebih lembut tentunya dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah, saya nggak terlalu pusing orang suka apa enggak. Bagian saya nyampaikan firman kok. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya nggak bertumbuh, jangan dengerin, cari pendeta yang lain mungkin kok bisa bertumbuh. Tapi ada orang-orang tertentu yang karena tanda kutip tidak berani ngomong karena nggak memiliki kemurnian dan ketulusan. Selalu mengkompromikan dosa. Itu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada orang yang memberkatin saya, kalau benar ya saya puji, kalau salah ya pasti saya tegur. Atau siapapun juga yang hidup di sekitaran, bersinggungan dengan hidup saya, yang dekat dengan hidup saya. Kalau saya lihat dia bikin kesalahan dosa, ya pasti saya tegur, ini tidak benar. Kamu harus lakukan yang benar, itu dosa. Nanti ujungnya kamu akan hancur, karena semua yang kamu berbuat akan menghancurkan. Nah, kalau kita murni, kita berani ngomong. Tapi kalau hatimu tidak murni, kok nggak berani ngomong apa adanya. Takut orang lain tersinggung, takut orang lain nggak suka sama kamu. Bodoh amat orang nggak suka. Selama kita melakukan kebenaran sebagai hamba Tuhan, sebagai penyambung lidah, sampaikan apa adanya. A dibilang A, B ya dibilang B, nggak usah muter-muter, nggak jelas begitu. Kita harus mengikuti gaya hidupnya Yesus. Yesus ini tidak takut kepada siapapun. Dia ngomong kebenaran. Coba kita lihat di ayat yang ke-17-nya. Katakanlah kepada kami pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Hebat nggak? Yesus tahu kejahatan. Dia kasih pertanyaan untuk jebak kok. Kadang orang dunia, saya lihat ya, ada orang-orang dunia itu seringkali komentar yang mungkin pengetahuan firman-Nya ada yang dalam, ada yang dangkal. Tapi ngelihat gaya hidup hamba Tuhan hari ini nggak jadi berkat, banyak orang jadi batu sandungan. Akhirnya mereka komentarnya pintar-pintar. Menurut saya sekarang jemaat banyak yang pintar. Dan seringkali melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Nguji seringkali. Saya pun sering berkali-kali diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Yesus tahu kok itu. Yesus tuh ngerti ini pertanyaan menjebak loh. Ini pertanyaan menguji kok. Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Jahat lagi hatinya. Mereka itu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Hikmatnya luar biasa. Yesus selalu memiliki hikmat ketika menjawab orang-orang Farisi ini yang tujuannya jebak. Berkali-kali dia dijebak dengan kejadian-kejadian. Bahkan Yesus diperhadapkan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Nah anehnya yang diperhadapkan hanya 1 perempuan itu. Tapi kan kalau kedapatan berzina tentunya laki dan perempuan. Tapi lakinya nggak diperhadapkan. Untuk apa? Hukum Musa harus dilemparin batu. Menurutmu apa? Ya Yesus jawab penuh hikmat. Makanya kita harus memiliki hikmat. Kita harus ngerti firman. Kalau engkau merasa paling suci, paling benar, lemparin batu dulu. Dan ternyata semua orang merasa berdosa. Nggak ada yang benar. Pertama yang tua mungkin merasa dosanya lebih banyak. Pertama-tama kali meninggalkan. Baru yang terakhir muda karena merasa paling benar. Ini penting sekali loh Bapak Ibu. Kita memiliki sikap hati dan tindakan seperti Yesus Kristus Tuhan. Engkau percuma jadi orang Kristen tapi tindakanmu seperti orang dunia. Tindakanmu harus sesuai dengan firman. Bertindak sesuai firman. Berkelakuan sesuai firman.
Kalau tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu sesuai firman, apa yang terjadi? Orang dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Orang itu mau cobain kita, mau menjebak bagaimanapun. Kalau motivasi hati kita ini benar, sikap hati benar, tindakan kita ini benar, orang itu akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kamu mulai motivasi busuk dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kau akan jadi orang yang kompromi di dalam dunia ini. Kelihatan rohani, tapi malah jadi batu sandungan. Kita harus memiliki sikap hati yang murni. Sikap hati yang murni yang tahu diri kita dengan Tuhan kok. Orang lain tidak tahu. Tapi nanti orang akan melihat dari sikap dan tindakan kita. Motivasi kita, tujuan kita itu apa sih? Terbukti semua dari tindakan kok. Semua ini harus dimurnikan di dalam diri kita supaya kita ini semakin hari di ujung hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Kita tidak pernah berhak mencuri kemuliaan Tuhan. Semua yang kita perbuat, pelayanan kita memberi, kita menabur, kita memberikan persembahan, kita membantu orang, itu semuanya untuk nama Tuhan. Bapak Ibu, meski tahu semua keahlianmu, semua kepandaianmu, semua berkatmu, semua pencapaianmu, semua apa yang kamu miliki itu berasal dari Tuhan dan harusnya untuk Tuhan, bukan untuk hanya sekedar engkau memuaskan egomu, hawa nafsumu, memuaskan kepentinganmu sendiri. Saya berdoa ada orang-orang yang belajar hidup murni di hadapan Tuhan, memiliki kemurnian hati. Jadi hamba Tuhan yang murni, tulus, hanya untuk nyenengin nama Tuhan saja. Bukan sekedar cari muka, ingin kelihatan hebat. Saya perhatikan ada orang-orang sengaja, ya enggak apa-apa kalau memang dia sekolah tinggi pakai gelar ya enggak apa-apa. Tapi ada orang-orang tertentu pajang gelarnya panjang dan lebar kali tinggi hanya untuk supaya dilihat bahwa dia orang pintar. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau memiliki hikmat, bagus. Engkau akan terlihat pintar kok di hadapan banyak orang. Enggak perlu kadang dipajang gelar. Kalau tujuannya hanya meninggikan diri, sekolah itu bagus. Belajar itu bagus, punya gelar itu bagus. Tapi jangan sampai gelar itu pakai untuk pamer, untuk meninggikan diri. Lihat, aku, diriku, dan saya ini. Bapak Ibu ketika diberkati, itu bagus dan memang harus diberkatin kita selama tinggal di bumi supaya kita menjadi berkat. Tapi bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kita seringkali pakai untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kita coba cari muka, dapat pengakuan, dapat tepuk tangan, dapat pujian. Tapi banyak orang lebih suka tampil di depan umum daripada melakukan hal yang tersembunyi. Doa, bangun keintiman dengan Tuhan, puasa itu kan hal yang tersembunyi yang tahu kita dengan Tuhan. Bapak Ibu duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam itu kan tidak mudah. Lebih orang suka tampil di muka. Karena apa? Dilihat orang, dipuji orang. Makanya kalau engkau sebelum tampil di muka, sebelum muncul di mimbar, jauh lebih baik engkau harus mati di dalam hadirat Tuhan. Benar-benar mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap egomu. Belajar duduk diam di hadirat Tuhan, nyembah Tuhan. Mati daging di dalam hadirat Tuhan. Belajar menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tapi kalau buru-buru langsung pingin tampil, pingin dilihat orang, nanti motivasimu itu melintir. Alkitab katakan orang yang baru bertobat jangan buru-buru dikasih pelayanan. Karena motivasi hatinya masih macam-macam. Diuji dulu, dites dulu. Saya puji Tuhan, saya ingin ngikutin proses yang begitu panjang bersama Tuhan. Sebelum orang kenal saya, sebelum saya diundang kemana-mana, saya jadi hamba Tuhan biasa. Dari tahun 97 saya jadi hamba Tuhan. Dan saya setia melayani. Ya orang gak kenal saya. Ya kadang diundang pelayanan ini dan itu. Tapi gak sepadat sekarang ini. Dan ternyata dari tahun 97 Tuhan promosi saya tahun 2021. Butuh waktu yang lama. Butuh
waktu yang panjang. Nah, proses yang panjang tadi itu ternyata mematikan semua yang di dalam saya. Motivasi saya semakin dimurnikan. Sampai hari ini pun motivasi saya dimurnikan. Sampai hari ini pun motivasi hati saya itu semakin benar-benar dirembukkan supaya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai hari ini. Kadang kita ngalami hal-hal yang unpredictable. Tapi saya bersyukur. Karena di balik semua itu Tuhan punya maksud dan tujuan supaya saya belajar mati terhadap diri sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau benar-benar menyerahkan hatimu sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dapat dipastikan engkau tinggal dimanapun, engkau berada di tempat terpencil sekalipun, kalau engkau benar-benar didapatin murni hatimu, memiliki ketulusan, memiliki urapan, memiliki hikmat, memiliki kebenaran pengertian, Tuhan bisa sanggup munculkan engkau. Nah, kebetulan saya tinggal di Jakarta saja. Banyak orang tinggal di desa, di kota kecil. Tapi kalau ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertaimu, ada bukti real Tuhan menyertaimu, Tuhan pasti promosi hidupmu. Gak usah khawatir sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tuhan udah kasih porsi dan jatah. Jatahmu semakin besar kalau engkau semakin memperbesar kapasitasmu. Belajar, diam, dan miliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Makanya saya bilang, kalau orang itu hubungannya gak benar dengan Tuhan, dapat dipastikan hatinya tidak benar. Kalau hubungan kita ini benar dengan Tuhan, kita hidup kudus, kita hidup benar, kita dedikasikan hati kita sama Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, benar, murni, pasti motivasi kita juga murni. Karena apa? Kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, hidup benar, hubungan kita benar dengan Tuhan, ketika kita bikin kesalahan, Roh Kudus itu selalu templak dan kita peka sekali loh. Dengan templak, rasanya sakit dan kita nggak mau nyakitin hati Tuhan. Tapi berapa banyak orang bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga memiliki kepekaan seperti itu. Saya berdoa Bapak Ibu yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, engkau memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan, sehingga ketika engkau bikin kesalahan dan pelanggaran cepat berubah dan bertobat, sehingga hidupmu semakin beranjak berjalan dari kemuliaan satu berkemuliaan yang lain. Dan didapatin memiliki kemurnian hati, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin diakuin orang, tidak ingin diagung-agungkan orang, tapi kamu hanya mengejar bagaimana Tuhan berkenan kepadamu. Bagaimana Tuhan melihat semua motivasi hatimu yang benar dan kudus itu dan kau didapatin berkenan di hadapannya. Gak perlu kejar pengakuan di hadapan orang. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita hanya butuh Tuhan, butuh pengejaran akan Tuhan. Kalau kamu lakukan yang terbaik, di ujungnya Tuhan akan bawa ngalami promosi dan peninggian. Dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita lakukan, nanti orang akui bahwa kita ini memiliki kemurnian hati dan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami materaikan firman dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Bertumbuh berakar, semakin hari semakin membuat hidup kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu, berkati apa saja yang mereka kerjakan dan lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini loh Bapak Ibu.